Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, asal sekolah saya Madrasah Alia Siddiq Tikep, kelas 10. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Poin A. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu desentralisasi. Secara etimologi, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo-Saxon dan kontinental. Pertama yaitu kelompok Anglo-Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Devolusi berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif. Adapun kelompok kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Adapun desentralisasi kedatangan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungan guna mewujudkan asas demokrasi dan pemerintah negara. Saya akan menjelaskan tentang makna dekonsentrasi atau definisi dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya untuk mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Menurut Amran Muslimin, desentralisasi dibedakan atas tiga, yaitu pertama, desentralisasi politik, kedua, desentralisasi fungsional, dan ketiga, desentralisasi kebudayaan. Saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu tentang desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Yang kedua yaitu desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus golongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak, pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani. Ketiga, desentralisasi kebudayaan, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri seperti ritual kebudayaan. Langsung saja pada pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekarang kita langsung saja pada tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekarang langsung saja pada prinsip dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu ada 5. Di mana pertama prinsip kesatuan, kedua prinsip real dan tanggung jawab, ketiga prinsip penyebaran, keempat prinsip keserasian, dan kelima prinsip pemberdayaan. Itu saja yang dapat saya simpulkan tentang materi
hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Berhenti. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.